Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ahmad Rahman. Saya dari UIN Iman Bonjol Padang, jurusan Perbankan Syariah, kelas Persaif. Saya di sini ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Mitigasi Risiko Pembiayaan Mekar PT Permodalan Nasional Madani Cabang Padang. Yang pertama, bab 1, latar belakangnya. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM merupakan lembaga pembiayaan milik pemerintah yang berperan penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan ultramikro di Indonesia. Salah satu program yang sangat dikenal masyarakat adalah PNM Mekar, yaitu layanan pembiayaan modal tanpa ajunan yang diberikan khusus kepada perempuan pelaku usaha mikro. Program ini tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga memberikan pendampingan usaha, edukasi sederhana tentang pengelolaan keuangan, serta mengadakan pertemuan kelompok mingguan untuk memperkuat kedisiplinan dan solidaritas antar anggota. Meskipun program Mekar dirancang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan warga, pelaksananya tidak terlepas dari potensi risiko pembiayaan. Karakteristik usaha mikro yang dijalankan para nasabah sangat bergantung pada kondisi ekonomi harian, sehingga pendapatan mereka cenderung tidak stabil. Hal ini membuat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran seringkali berfluktuasi. Selain itu, sebagian nasabah juga belum memiliki literasi keuangan yang memadai, sehingga dana pembiayaan terkadang tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan produktif. Selanjutnya, di sisi lain, sistem yang digunakan oleh Mekar yaitu sistem tanggung renteng. Pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat kedisiplinan anggota kelompok melalui tanggung jawab bersama. Namun sistem ini juga berpotensi menimbulkan masalah apabila solidaritas antar anggota tidak berjalan optimal. Jika terdapat anggota yang terlambat atau tidak mampu membayar, maka anggota lain wajib menalangi, yang dapat menimbulkan rasa keberatan, konflik, atau ketidakharmonisan dalam kelompok. Hal ini menjadi salah satu risiko personal yang perlu diantisipasi. Selain itu, bertambahnya jumlah kelompok dan nasabah setiap tahun membawa tantangan tersendiri bagi PNM dalam menjaga kualitas pembiayaan. Dengan semakin banyak kelompok yang harus didampingi, maka kebutuhan akan strategi mitigasi yang lebih terstruktur dan efektif menjadi semakin penting. Tantangan, beban kerja petugas lapangan, pengawasan intensif, sehingga konsistensi pelaksanaan pertemuan kelompok juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Di dalam bab 1 ada juga beberapa judul. Yang pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah bagaimana upaya mitigasi risiko pembiayaan pada PT PNM Mekar Cabang Padang. Yang kedua, tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis strategi mitigasi risiko pembiayaan yang diterapkan pada program PNM Mekar Cabang Padang. Yang ketiga, manfaat penelitian. Yang pertama, A, bagi instansi, memberikan informasi awal yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT PNM Cabang Padang dalam memperkuat sistem mitigasi risiko pembiayaan. Yang B-nya, bagi peneliti, menambah wawasan dan pemahaman tentang konsep manajemen risiko pembiayaan mikro syariah. Yang C-nya, bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi dan landasan bagi peneliti lain yang mengkaji topik serupa. Yang D, bagi akademik, memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian manajemen risiko dalam dunia perbankan dan pembiayaan mikro. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Yang pertama, pengertian mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi probabilitas terjadinya risiko maupun dampaknya terhadap organisasi. Tujuan mitigasi risiko bukan menghilangkan risiko sepenuhnya, tetapi mengurangi ancaman agar tidak menghambat pencapaian tujuan lembaga. Mitigasi dilakukan melalui identifikasi risiko, analisis, penentuan prioritas, hingga pemilihan strategi pengendalian seperti pencegahan, pengalihan, pengurangan, atau penerimaan risiko. Yang kedua, pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis dalam mengenali, mengukuri, memantau, serta mengendalikan risiko yang muncul dalam aktivitas perusahaan. Dalam lembaga keuangan, manajemen risiko menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha. Ruang lingkup manajemen risiko mencakup
Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, pengukuran risiko. Yang ketiga, pemantauan risiko. Yang keempat, pengendalian risiko. Tujuan utamanya adalah melindungi organisasi dari potensi kerugian yang mendapat mengganggu operasional. Yang selanjutnya, pembiayaan. Pembiayaan adalah fasilitas dana yang diberikan lembaga keuangan kepada pihak lain, pendukung kegiatan usaha atau kebutuhan produktif. Dalam prinsip syariah, pembiayaan dilakukan berdasarkan akad tertentu dan wajib dikembalikan sesuai kesepakatan. Pembiayaan yang diberikan PNM Mekar bersifat produktif, yaitu diprioritaskan untuk mendukung kegiatan usaha perempuan pelaku usaha mikro. Selanjutnya, Mekar. PNM Mekar adalah layanan pembiayaan modal usaha tanpa ajunan diperuntukkan bagi perempuan pelaku usaha ultramikro. Program ini menggunakan pendekatan berkelompok dengan sistem tanggung renteng, pendampingan, dan pertemuan mingguan. Fitur utama Mekar meliputi pembiayaan ajunan, pendampingan usaha, sistem tanggung renteng, pembayaran cicilan mingguan. Pendekatan kelompok digunakan sebagai strategi untuk membangun rasa tanggung jawab sosial serta disiplin dalam pembayaran. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Putri 2021 dengan judul Analisis Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Mikro berbasis kelompok membahas mengenai mitigasi risiko pada pembiayaan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem kelompok dan pendampingan secara rutin mampu menurunkan tingkat risiko pembiayaan. Namun demikian, risiko pembiayaan dapat meningkat apabila anggota kelompok tidak memiliki kedisiplinan baik dan memenuhi kewajiban pembayaran. Selanjutnya, penelitian Ramadhani 2020 yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kelancaran Pembayaran Nasabah Mikro meneliti hubungan antara literasi keuangan dan kelancaran pembayaran angsuran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan yang baik dapat meningkatkan kemampuan nasabah mikro dalam melunasi angsuran secara tepat sehingga berkontribusi pada kelancaran pembayaran. Selanjutnya, penelitian lain didukung oleh Sari 2022 dengan judul Analisis Kualitas Pembiayaan pada Lembaga Mikro Syariah. Penelitian ini mengkaji kualitas pembiayaan dan peran monitoring dalam menjaga kelancaran pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan cenderung menurun ketika pengawasan lemah dan usaha dijalankan nasabah mengalami penurunan pendapatan. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Yang A, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis atau pengukuran hubungan antar variabel secara statistik, melainkan pada pemahaman proses, strategi, dan serta kendala dalam mitigasi risiko pembiayaan pada program PNM Mekar. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali informasi secara mendalam terkait kebijakan, praktik lapangan, serta pengalaman para pihak yang terlibat langsung dalam pembiayaan Mekar. Selanjutnya, B. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Padang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PNM Mekar Cabang Padang merupakan satu unit kerja yang aktif menyalurkan pembiayaan kepada perempuan pelaku usaha ultramikro dengan sistem tanggung renteng. Selain itu, Cabang Padang memiliki jumlah nasabah dan kelompok pembiayaan yang cukup banyak, sehingga berpotensi menghadapi risiko pembiayaan. Kondisi ini menjadikan PNM Mekar Cabang Padang sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji strategi mitigasi risiko pembiayaan secara langsung dan nyata. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang saling melengkapi untuk memperoleh gambaran penelitian yang komprehensif. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan Mekar, seperti akun, pimpinan cabang, dan nasabah Mekar. Data primer mencakup informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan, sistem pendampingan, monitoring angsuran, penerapan sistem penanggung renteng, serta kendala dan risiko yang dihadapi dalam proses pembiayaan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti dokumen resmi PT PNM,
laporan pembiayaan, standar operasional, buku manajemen risiko, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik penentuan informan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pembiayaan mitigasi risiko pada program PNMK. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh oleh benar-benar relevan dan mampu menjelaskan fenomena mitigasi risiko pembiayaan secara mendalam. Selanjutnya, informan penelitian. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu informan utama, informan kunci, dan informan pendukung, dengan tujuan memperoleh sudut pandang yang beragam. Yang pertama, informan utama, account officer, AO atau AO. AO merupakan petugas lapangan yang bertanggung jawab langsung dalam penyaluran pembiayaan, pendampingan usaha nasabah, monitoring pembayaran angsuran mingguan, penanganan keterlambatan dan risiko pembiayaan. Alasan pemilihan: AO memiliki pengalaman langsung di lapangan dan memahami secara detail berbagai bentuk risiko pembiayaan serta strategi mitigasi yang diterapkan. Yang kedua, informan kunci, Kepala Cabang PNM Mekar Cabang Padang. Kepala cabang berperan dalam penetapan kebijakan mitigasi risiko pembiayaan, pengawasan pelaksanaan SOP, evaluasi kualitas pembiayaan dan tingkat risiko. Alasan pemilihan: kepala cabang memahami pengelolaan risiko dari sisi manajerial dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategi. Yang ketiga, informan pendukung, nasabah PNM Mekar. Nasabah dipilih dari anggota kelompok yang aktif untuk memberikan informasi terkait penggunaan dana penyimpanan, pembiayaan, kendala usaha yang dihadapi, penyebab keterlambatan pembayaran, pengalaman mengikuti sistem tanggung renteng. Alasan pemilihan: nasabah merupakan pihak yang secara langsung menerima pembiayaan sehingga dapat menjelaskan faktor risiko dari sudut pandang dan penerima dana. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan untuk menggali informasi secara rinci mengenai praktik mitigasi risiko pembiayaan. Dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data pendukung berupa laporan dan arsip resmi. Baiklah, sekian presentasi proposal skripsi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.